Senja di tanah Nusantara bukanlah sekadar pergantian cahaya matahari menjadi kegelapan malam, melainkan sebuah simfoni sunyi yang menandai pergeseran antara realitas material dan dimensi yang lebih purba, di mana setiap jengkal tanah seolah menyimpan memori kelam yang siap bangkit saat cahaya memudar. Di balik semburat jingga yang perlahan membusuk menjadi ungu pekat dan kelabu, terdapat sebuah jeda waktu yang dikenal secara turun-temurun sebagai sandiakala. Sebuah titik temu antara dua ruas waktu yang sangat kritis, di mana frekuensi alam semesta bergetar pada nada yang paling rendah, namun paling berbahaya bagi kesadaran manusia. Bayangkan sebuah desa terpencil di kaki gunung berapi yang diselimuti kabut tebal, di mana hembusan angin tiba-tiba berhenti berdesir dan suara burung-burung mendadak bungkam, seolah-olah seluruh alam sedang menahan napas untuk menyambut sesuatu yang tak kasat mata, namun terasa sangat menyesakkan dada. Pada saat inilah, sebuah peringatan kuno yang syarat akan teror bergaung dari bibir para tetua yang matanya telah melihat banyak tragedi. Jangan biarkan matamu terpejam saat matahari tenggelam, atau kau akan terbangun di dunia yang bukan lagi milikmu, melainkan milik mereka yang tak memiliki rupa. Pamali ini bukan sekadar tahayul pengantar tidur untuk menakuti anak-anak agar segera pulang, melainkan sebuah protokol pertahanan psikis yang telah mendarah daging dalam memori kolektif bangsa kita sebagai bentuk perlindungan dari fenomena serep, suatu kondisi atmosferik di mana pintu-pintu dimensi gaib terbuka lebar bagi entitas yang lapar akan energi kehidupan. Bagi mereka yang nekat melanggar, tidur di waktu maghrib dianggap sebagai tindakan menyerahkan diri secara sukarela kepada Butokala atau Sandekala, entitas raksasa yang dipercaya memanen jiwa-jiwa yang sedang dalam kondisi rentan, memosongkan batin mereka, dan meninggalkan raga yang hanya berisi kegelapan yang tak berujung. Suasana mencekam ini diperkuat dengan aroma tanah basah, bunga kantil yang tiba-tiba menyerbak, dan suara gesekan daun bambu yang terdengar seperti bisikan ribuan lidah, menciptakan sebuah labirin sensorik yang menjebak logika manusia dalam ketakutan primordial yang tak pernah benar-benar bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern sekalipun. Pernahkah Anda merasakan sensasi tindihan atau kelumpuhan tidur yang luar biasa berat saat terbangun tepat setelah azan maghrib berkumandang, di mana Anda merasa ada sesuatu yang sangat besar sedang duduk di dada Anda sambil menatap dengan mata merah yang menyala? Itu bukanlah sekadar gangguan saraf sementara, melainkan sebuah residu dari tarikan energi gelap yang mencoba menyeret kesadaran Anda lebih dalam ke palung dimensi sandiakala yang tak berujung. Sebuah tempat di mana waktu berhenti dan penderitaan menjadi abadi. Menelusuri akar sejarahnya yang sangat kelam, pamali ini menemukan pembenaran empirisnya pada masa-masa mengerikan yang dikenal sebagai era Pagebluk atau wabah besar yang melanda Hindia Belanda, terutama pada awal abad ke-20 saat flu Spanyol tahun 1918 dan wabah pes menghancurkan populasi di Jawa dengan kecepatan yang mengerikan. Data dari arsip kolonial Belanda mencatat bahwa pada tahun 1911 di wilayah Malang, Surakarta, hingga Kediri, ribuan orang tewas secara mendadak dengan pola yang sangat misterius yang oleh masyarakat lokal disebut sebagai fenomena esuk lara, sore mati, pagi sakit, sore mati. Sebuah istilah yang menggambarkan betapa rapuhnya nyawa manusia di hadapan kekuatan alam yang tak terlihat. Pada masa itu, waktu senja dianggap sebagai puncak penyebaran kuman dan energi negatif karena kelembapan udara yang meningkat drastis memudahkan partikel penyakit untuk bertahan lebih lama di udara,
sementara vektor penyakit seperti nyamuk Anopheles mulai aktif mencari mangsa, sehingga tidur di waktu tersebut adalah resep pasti menuju kematian yang sunyi. Para dokter kolonial seperti Dr. Cipto Mangokwenkusumo yang berjuang di garda terdepan melawan wabah pes menyaksikan sendiri bagaimana penduduk pribumi lebih memilih melakukan ritual ruwatan atau membunyikan kentongan bertalu-talu daripada mencari bantuan medis modern, karena bagi mereka wabah tersebut adalah manifestasi dari kemarahan Lampor, pasukan gaib yang bergerak dalam iring-iringan kereta kuda tak kasat mata dari Laut Selatan menuju Gunung Merapi. Dengan melarang tidur saat matahari terbenam, para leluhur sebenarnya sedang menerapkan protokol kewaspadaan tinggi agar setiap anggota keluarga dapat saling memantau kondisi kesehatan satu sama lain sebelum malam yang dingin tiba, memastikan tidak ada yang menunjukkan gejala demam tinggi atau sesak napas yang seringkali berakhir pada kematian saat fajar menyingsing. Secara historis, pamali ini adalah sebuah mekanisme adaptasi biologis yang sangat cerdas, dibungkus dalam narasi mistis agar lebih mudah dipatuhi oleh masyarakat yang saat itu belum memahami teori kuman, namun sangat menghormati keseimbangan antara dunia manusia dan dunia ruh. Ketakutan akan sandikala ini menyatu dengan realitas kematian yang sangat nyata di setiap sudut desa, di mana setiap rumah yang tertutup rapat saat maghrib sebenarnya adalah benteng pertahanan terakhir melawan serangan tak terlihat yang dibawa oleh angin senja yang berbau busuk. Seiring berjalannya waktu dan bergantinya zaman, ancaman biologis dari wabah penyakit mulai bertransformasi menjadi eskalasi mitos yang lebih personal, kompleks, dan jauh lebih mengerikan, melahirkan sosok-sosok ikonik dalam demonologi Nusantara seperti Wewe Gombel atau Kalong Wewe. Jika pada era kolonial ancamannya adalah kematian massal akibat kuman, maka pada era pasca kemerdekaan hingga tahun 1980-an, mitos ini bergeser menjadi penculikan spiritual terhadap jiwa-jiwa yang lengah di waktu maghrib, terutama mereka yang membiarkan kesadarannya hanyut dalam tidur saat portal dimensi sedang terbuka lebar. Masyarakat di pedalaman Jawa Barat hingga pelosok Sumatera percaya bahwa mereka yang tidur saat matahari terbenam akan memiliki jiwa yang kosong, sebuah wadah yang sempurna bagi entitas sandekala untuk masuk dan bersemayam atau bahkan membawa kesadaran si korban ke dalam dimensi bolon, sebuah dunia paralel yang terlihat identik dengan dunia kita namun tanpa cahaya matahari, tanpa suara kehidupan, dan tanpa jalan untuk pulang kembali ke raga asal. Fenomena ini bukan lagi sekadar cerita rakyat yang diceritakan di teras rumah, melainkan sebuah teror psikologis yang nyata ketika laporan mengenai orang-orang yang hilang secara misterius saat senja mulai bermunculan di surat kabar lokal, di mana korban seringkali ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan linglung di tempat-tempat yang tidak masuk akal seperti di atas dahan pohon beringin tua atau di dalam liang lahat yang sudah kosong. Transformasi mitos ini juga sangat dipengaruhi oleh infiltrasi ajaran agama yang semakin kuat, di mana waktu maghrib ditegaskan sebagai waktu di mana setan dan jin dilepaskan dari belenggu mereka untuk berkeliaran di muka bumi, memperkuat narasi bahwa tidur di saat musuh-musuh spiritual sedang berada pada puncak kekuatannya adalah sebuah bentuk kelalaian yang fatal dan mengundang petaka. Ketakutan ini menjadi semakin nyata ketika masyarakat mulai menghubungkan kejadian-kejadian aneh seperti suara ketukan pintu yang ritmis tanpa ada orang di baliknya atau tangisan bayi yang menyayat hati dari tengah hutan dengan mereka yang sering mengabaikan larangan tidur senja dan akhirnya mengalami perubahan kepribadian yang drastis. Mitos ini tumbuh subur dalam kegelapan malam yang belum terjamah oleh listrik, di mana setiap bayangan yang memanjang di dinding bambu rumah panggung bisa menjadi manifestasi dari entitas yang sedang menunggu saat yang tepat untuk mencuri nafas terakhir dari mereka yang terlelap dalam ketidaktahuan.
Salah satu tragedi paling ikonik dan terdokumentasi dalam catatan lisan para peneliti okultisme serta sejarawan lokal terjadi pada tahun 1943. Di tengah kerasnya tekanan pendudukan Jepang di sebuah perkebunan karet terpencil di daerah Subang, Jawa Barat. Dikisahkan, ada sebuah keluarga mandor perkebunan yang karena kelelahan luar biasa setelah dipaksa bekerja di bawah terik matahari selama belasan jam, seluruh anggotanya tertidur pulas tepat saat matahari mulai tenggelam dengan warna merah darah di balik perbukitan yang sunyi. Menurut kesaksian para buruh perkebunan yang tinggal di barak tetangga, pada saat itulah terdengar suara gaduh yang sangat aneh, seperti derap kaki ribuan kuda yang berlari di atas atap rumah, disertai dengan dentuman gong yang sangat keras yang seolah-olah berasal dari dalam tanah. Namun tak ada satupun warga yang berani keluar karena ketakutan akan patroli tentara Jepang dan teror Sandiakala yang sedang memuncak. Keesokan harinya, ketika pintu rumah didobrak karena tak ada aktivitas sama sekali, seluruh anggota keluarga tersebut ditemukan masih dalam posisi tidur yang sama persis seperti saat mereka terlelap. Namun kulit mereka telah berubah menjadi pucat pasi seputih kapas dan mata mereka terbuka lebar dengan pupil yang seolah-olah hilang, menatap kosong ke langit-langit tanpa ada tanda-tanda kekerasan fisik sedikit pun pada tubuh mereka. Yang lebih mengerikan, sang mandor yang sempat terbangun sejenak dalam kondisi kritis sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, hanya mampu membisikkan satu kalimat yang hingga kini menjadi misteri besar di kalangan praktisi supranatural. Mereka menjemputku di mimpi yang salah, dan aku melihat wajahku sendiri sedang memakan jiwaku. Kejadian serupa juga tercatat di sebuah desa di lereng Gunung Slamet pada tahun 1972, di mana seorang pemuda yang nekat tidur saat maghrib terbangun dalam kondisi tidak mampu berbicara dan terus-menerus menunjuk ke arah bayangannya sendiri, seolah-olah bayangan itu adalah entitas jahat yang sedang mencoba mencekiknya dari dalam. Tragedi-tragedi ini memberikan bukti empiris bagi masyarakat lokal bahwa batas antara tidur dan mati, antara dunia nyata dan dunia sandiakala, hanyalah selembar kain tipis yang bisa robek kapan saja jika kita tidak memiliki kewaspadaan batin yang cukup kuat. Dokumentasi mengenai fenomena mati suri atau perubahan perilaku yang sangat agresif setelah seseorang tidur di waktu senja telah menjadi bagian dari catatan kelam sejarah mistis Nusantara yang sulit dibantah oleh logika medis konvensional, menyisakan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kesadaran manusia saat mereka berada di ambang dua dunia. Hingga hari ini, teori mengapa teror Sandiakala dan pamali tidur saat matahari terbenam tidak pernah benar-benar berakhir terletak pada perpaduan yang sangat kompleks antara sains modern, psikologi massa, dan kearifan esoteris yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh nalar manusia. Secara medis, tidur di waktu senja memang memicu apa yang disebut sebagai sleep inertia yang sangat parah, sebuah kondisi di mana transisi mendadak dari ritme sirkadian siang ke malam menyebabkan disorientasi otak yang hebat, gangguan produksi hormon melatonin, dan perasaan depresi atau kecemasan yang mendalam bagi mereka yang terbangun di tengah kegelapan malam yang baru saja dimulai. Namun, bagi para sejarawan mistis dan peneliti okultisme, penjelasan ilmiah tersebut hanyalah permukaan tipis dari sebuah kebenaran yang jauh lebih gelap dan purba, bahwa manusia adalah makhluk cahaya yang secara biologis dan spiritual tidak dirancang untuk berada dalam kondisi tidak sadar saat gerbang dimensi sedang mengalami fluktuasi energi yang ekstrim. Sandiakala adalah waktu pembersihan alam, sebuah mekanisme riset energi bumi yang akan melindas apapun yang menghalangi jalannya, termasuk kesadaran manusia yang sedang melayang tanpa perlindungan dalam dunia mimpi yang liar. Ketakutan kita terhadap pamali ini adalah sisa-sisa insting purba yang mengingatkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian di tanah Nusantara ini,
dan ada kekuatan-kekuatan yang jauh lebih tua dari peradaban manusia yang menuntut penghormatan melalui kewaspadaan yang tak boleh putus. Mengapa teror ini tetap ada dan terus menghantui setiap generasi? Mungkin karena setiap kali matahari terbenam dan langit berubah menjadi merah, kita diingatkan bahwa kegelapan bukanlah sekadar ketiadaan cahaya, melainkan kehadiran sesuatu yang lain yang selalu menunggu kita untuk memejamkan mata di waktu yang salah agar mereka bisa masuk. Jadi, ketika langit mulai berubah warna menjadi merah darah dan bayangan benda-benda di sekitar Anda mulai memanjang dengan cara yang tidak wajar, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda cukup berani untuk membiarkan kesadaran Anda hanyut, sementara di luar sana, sandekala sedang mencari rumah baru untuk ditempati dalam raga yang kosong. Nusantara tidak pernah lupa akan janji-janji kunonya, dan ia tidak akan pernah membiarkan Anda melupakan rahasia kelam yang tersembunyi di balik indahnya senja yang mematikan. Karena di balik keindahan itu, maut selalu mengintai mereka yang terlelap dalam kelalaian. Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.